Shalom, selamat siang. Apa kabar? Mau lihat yang ganteng, mau lihat yang cantik, lihat kanan kirinya. Dilihat, katakan kepada mereka, saya sudah serupa Kristus. Ya, oke. Sangat menyenangkan buat kita di bulan ini kita ada sebuah tema yang begitu menantang, ya. Temanya adalah Christ likeness atau serupa Kristus. Dan kita melihat bahwa tema-tema bulanan yang diberikan oleh Bapak Gembala Senior semakin hari semakin menantang kita. Ya, semakin menantang kita untuk keluar dari zona nyaman. Orang yang keluar dari zona nyaman itu menjadi tidak nyaman, saudaraku. Dengan egonya, dengan kedagingannya. Dan yang kedua adalah menjadi lebih dewasa. Ya. Siang hari ini saya menyampaikan sebuah firman Tuhan, yaitu the life cycle of Jesus. Siklus hidup daripada Kristus. Kalau kita mau hidup menyerupai Kristus, ya hiduplah sebagaimana Kristus hidup. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan, ya, yang diambil dari Roma 8 ayat 29. Ayat Roma 8 ini sangat bagus, saudaraku, ya. Bapak Ibu harus sering-sering baca, di mana orang Kristen itu hidup sebagai manusia roh, bukan manusia daging. Dan baca dari ayat 1 sampai selesai itu sangat bagus. Dan ayat itu terus, ayat demi ayat itu mengandung sebuah makna yang begitu powerful buat saya pribadi. Dan saya percaya saudara pun akan mengalami hal yang sama. Ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudaraku, ya. Semua orang yang dipilihnya juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Perkataan ditentukan ini bukan orangnya yang dipilih ditentukan, jelas semua dipilih, saudaraku. Tetapi ditentukan itu adalah menjadi sama atau memiliki sebuah value, karakter, bentuk yang sama seperti Kristus. Jadi tidak ada pengecualian ketika semua orang dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Mereka itu ditentukan sebagaimana di dalam Kejadian 1. Roh Allah dikatakan mereka sepakat, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, saudaraku. Ya, serupa dan segambar dengan kita. Sama. Di dalam perjanjian baru diulang lagi. Bahwa Tuhan memberikan sebuah gambaran, blueprint. Ke dalam kehidupan saudara dan saya. Sesungguhnya kehidupan orang Kristen adalah goalnya menjadi sama dengan Kristus. Sebab itu ayat ini berbicara dengan jelas. Bahwa semua orang dipanggil, ditentukannya atau diharuskan menjadi serupa, sama bentuknya seperti Kristus. Supaya apa? Supaya Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kita, saudaraku. Baik, kita akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan Kristus. Yang pertama dikatakan dia memberi diri dibaptis. Ya, Kristus itu dibaptis, loh, saudaraku. Ada di sini yang belum dibaptis? Lambaikan tangan. Kalau belum ada, puji Tuhan, berarti semua sudah dibaptis. Ya. Kenapa kok Kristus dibaptis? Kristus adalah menggambarkan pribadi yang taat kepada proses, otoritas, dan aturan, saudaraku. Gak banyak orang Kristen, saudaraku, mau ikut dalam otoritas, aturan juga bahkan. Karena mereka menganggap bahwa kehidupan agama mereka, kehidupan beribadah mereka, itu adalah kehidupan personal. Betul, saya setuju, saudaraku. Ya. Tetapi ada yang lebih penting bahwa kehidupan spiritual Anda tidak dapat dibangun dengan kehidupan Anda sendiri. Saudara harus tertanam di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah gereja, ya di tempat ini, di RRCC, di dalam sebuah komsel. Saudara akan bertumbuh di sana, berakar di sana, berbuah di sana, dididik, saudaraku. Tuhan Yesus mengikuti proses. Dan dia menggambarkan orang yang ikut berada di dalam sebuah otoritas. Ya, otoritas Tuhan itu digambarkan seperti payung. Apabila hujan ataupun panas, maka ada perlindungan. Tetapi orang yang hidup di luar otoritas, berada di luar daripada perlindungan itu, saudaraku. Dan tidak banyak orang mau tinggal di dalam otoritas, karena orang punya free will, ya, kehendak bebas. Kan suka-suka saya, Pak. Mau ke gereja jam berapa, mau ke gereja di mana, betul, nggak ada yang salah. Tetapi ketika saudara sulit untuk berkomitmen di dalam satu otoritas, niscaya saudara akan sulit untuk mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, pertumbuhan.
Seringkali digambarkan bahwa pertumbuhan orang Kristen itu dikatakan seperti pohon. Ya, saudara tidak pernah lihat kan pohon itu pindah-pindah? Saudara pasti melihat sebuah pohon itu akan tertanam. Dan sangat jarang saudaraku, pohon itu dipindahkan. Kenapa? Karena kalau pohon dipaksa dipindahkan, dia akan terluka. Dia akan sakit saudaraku. Ditebang lagi. Dan ketika dia dipindahkan, dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Dan syukur-syukur di sana dia bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kemudian harus pindah lagi, luka lagi. Dan tidak pernah ngalamin namanya berbuah dalam hidupnya. Dan banyak sekali orang Kristen saudaraku kehidupannya. Suka pindah-pindah. Ya, tapi nggak ada di sini saya yakin. Ya. Dan kemudian hidupnya apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Miles Monroe katakan bahwa the most important person in the earth is the Holy Spirit. Sangat disayangkan saudaraku, keberadaan Roh Kudus hari-hari ini semakin hari, semakin hilang, bahkan tidak dianggap. Bahkan ada para hamba Tuhan yang menganggap Roh Kudus itu bukan Tuhan katanya. Itu lebih disayangkan lagi. Tetapi dilihatlah ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia merendahkan dirinya mengikuti jalan itu saudaraku. Yohanes Pembaptis membaptisnya dan dikatakan ketika dia bangkit dari air itu, maka burung merpati itu lewat dan dikatakan terdengar suara dari surga, inilah putraku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan saudaraku. The Holy Spirit itu adalah pribadi Tuhan yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai orang Kristen saudaraku percaya Yesus tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia mengutus para kletos. Digantikan tugasnya. Oleh roh yang ketiga, Tuhan yang bentuk yang ketiga itu. Yaitu Roh Kudus. Supaya saudara dan saya mengalami pembelaan, mengalami penolongan. Roh Kudus itu begitu luar biasa. Bekerja bersama dengan kita di muka bumi ini. Dan yang terakhir dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan tadi dikatakan oleh yang baca di tempat ini. Saya lupa, kayaknya Jerry atau dikatakan bukan karena berbuat baik. Saudara berkenan kepada Tuhan. Maaf kata loh ya. Even kamu balikin perpuluhan paling gede, belum tentu kita berkenan sama Tuhan. Maaf kata, meskipun saya yang khotbah hari ini di tempat ini, belum tentu saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena perkenanan kepada Tuhan itu bukan karena apa yang kita berikan kepada Tuhan. Perkenanan kepada Tuhan bicara hubungan, relationship. Saya percaya bahwa Pak Chandra punya anak 3. Yang paling berkenan di hadapan dia pasti istri sama anak-anaknya saudaraku. Anak-anaknya kalau datang tidak perlu bawa upeti, tidak perlu bawa prestasi, ya, tidak perlu bawa sesuatu yang membuat dia bangga. Karena anaknya. Roma 8 ayat 29 ini bicara dengan jelas bahwa saudara yang dipilihnya, ditentukannya dari semula supaya menjadi serupa dengan dia. Baru berlaku ayat itu bahwa dia akan menjadi kakak sulungmu dan kamu menjadi adiknya. Nah, tugas saudara dan saya adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Di ayat sebelumnya Roma 8:15 kalau saudara baca, dikatakan bahwa sesungguhnya kita ini cuma hamba yang dipenuhi dengan roh ketakutan, saudaraku. But by the grace of God, the Holy Spirit is the spirit of adoption. Roh Kudus itu roh yang mengadopsi saudara dan saya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita berubah menjadi putra. Dan yang kedua, kita panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Yang percaya berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Ada sebuah transisi perpindahan. Perkenanan yang saudara dan saya harus jalanin. Kehidupan saudara dan saya bukan cuma jemaat daripada GPI Rock. Atau jemaat daripada Rock Riverside ini. Keberadaan saudara sebagai orang yang percaya pada Kristus. Identitas saudara bukan lagi budak. Bukan cuma jemaat. Tetapi kita adalah putra dan putri kerajaan Allah yang mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Ini harus ada sebuah sikap saudaraku. Dan sikap ini saudaraku adalah sebuah hubungan yang baik. Tidak mungkin anaknya Pak Antoni,
kalau ada waktu saya mau bicara. Enggak mungkin. Apalagi masih kecil-kecil, nyerondol aja masuk kamar pokoknya. Tidur, dusel aja tengah-tengah pokoknya. Meskipun papa mamanya lagi tidur, wis pokoknya trombol aja. Coba saudaraku ada maling tidur masuk gitu aja. Saudara bakal ambil pentung gitu ya. Ambil tongkat itu usir. Kenapa? Tidak ngalamin perkenanan, tapi sebuah perkenanan saudaraku. Itu membawa sebuah excuse yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Perkenanan Tuhan itu membuat dosa, kesalahan saudara dan saya itu hilang di hadapan Tuhan. Wah, berarti enak Pak ya, saya harus berbuat dosa. Tidak. Orang yang berkenan itu saudaraku, dia selalu berpikir menyenangkan. Ya, tidak mungkin punya anak itu pikirnya, oh aku mau mendukakan hati orang tuaku. Anak kalau waras pasti tidak mungkin pikir seperti itu saudaraku. Ya, dia dikatakan dia dibaptis. Ya, kemudian yang kedua apa? Setelah dibaptis, dicobai. 40 hari, 40 malam Tuhan Yesus ada di padang gurun, saudaraku. Siapa yang suka di sini coba yang angkat tangan? Loh kok tidak ada maksud? Harus senang dicobai. Semua orang hebat di Alkitab, semua ngalamin pencobaan, saudaraku. Ya, nah banyak orang Kristen tidak mau cobai, mau prestasi. Gak ada di dalam Alkitab, bahkan di dalam dunia ini orang-orang hebat yang tidak ngalamin pencobaan kemudian mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tuhan Yesus berjalan di padang gurun 40 hari 40 malam dia puasa. Saya belum pernah dengar ya orang puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum loh ya. Tidak tahu ada enggak saya enggak tahu, tapi saya belum pernah dengar saudara. Tidak mudah. Dan dia mengalahkan 3 cobaan saudaraku, ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Pertama disuruh merubah apa? Batu jadi roti. Loh kenapa enggak jadi emas saja? Lah kondisinya lapar saudaraku. Ingat loh ya, iblis itu tidak maha tahu. Tapi iblis tahu kelemahan saudara dan saya. Karena dia ngikutin kita. Intelnya banyak saudaraku. Tuhan maha tahu. Sebab itu iblis selalu menyerang bukan titik kuat saudara dan saya. Iblis selalu menyerang titik lemah saudara dan saya. Iblis tak nawarin Tuhan, itu loh emas saja. Enggak saudaraku. Ubahan itu loh. Batu jadi roti. Tapi Tuhan jawab, manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan kedua dikatakan surah apa saudara? Menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci. Masa sih malaikat itu tidak bantu kamu? Malaikat dengan secepat kilat, pasti akan bopong kamu. Iblis saja tahu saudaraku. Bahwa Tuhan Yesus pasti tolong. Tapi dikatakan tidak baik mencobai Tuhan. Yang ketiga surah apa? Suruh menyembah. Nanti kamu lihat itu loh, semua yang kamu lihat bumi ini akan jadi milikmu dikatakan. Enggak, yang disembah cuma satu, yaitu Allah yang hidup, Yahweh itu saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia berhadapan dengan setan atau dicobai saudaraku? Kembali kepada firman Tuhan. Saya ulangin, ketika Anda dan saya dicobai, jawabannya selalu kembali kepada firman Tuhan. Kenapa kok kita babak belur saudaraku kita hadapi ujian cobaan? Karena kita selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Mazmur mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan celaka saudaraku ya, terkutuk. Terkutuk itu lebih berat daripada celaka. Dan kutuk itu turun saudaraku. Ya, turun. Dan kutuk cuma bisa dipatahkan dengan darah Yesus saudaraku. Tapi ketika hidup saudara dan saya kembali kepada Bible, kepada firman Tuhan. Oh alangkah indahnya. Bagaimana Pak saya bisa tahu firman Tuhan? Baca tadi baca Alkitab. Bosen ya baca Alkitab. Ya dari bosen saudaraku, lama-lama saudara bakal tidak bosen. Kalau saudara mendapatkan sebuah rema yang baru untuk dikoreksi. Firman Tuhan tadi katakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tadi Pak Antoni cerita nanti jemaat akan dimobilisasi untuk baca Alkitab setiap hari. Oh, it's very good. Ya, sebab dari sana akan muncul hikmat. Dari sana akan muncul pengetahuan, saudaraku. Jangan cuma rajin belajar di sekolah, rajin belajar di kampus, rajin belajar ikut ini, ikut seminar itu luar biasa. Kalau ada seminar di gereja, ada pengajar di gereja, ikut semuanya. Belajar. Karena itu akan upgrade diri saudara dan saya. Hati-hati loh ya. Sekarang kalau mau belajar itu kan tidak perlu jauh-jauh ya.
tinggal buka di YouTube aja semua ada, saudaraku. Tadi di rumah remote saya mati total, saudaraku, remote AC ya. Saya tinggal buka YouTube, caranya gimana? Oh, caranya cuma segini, gampang banget ya gitu loh. Saudara akan selalu cari solusinya. Tetapi kenapa ketika kita menghadapi masalah, kita tidak mau buka firman Tuhan? Tuhan Yesus selalu kembali kepada firman Tuhan, saudaraku. Padahal dia cukup ngomong kepada setan itu, hei setan, nyala daripada aku, selesai urusannya. Tapi dia memberikan contoh kepada saudara dan saya, bagaimana mengatasi setiap masalah, yaitu melalui firman Tuhan. Yang ketiga, nah tahapnya semakin dalam. Setelah dia dibaptis, setelah dia memberikan dirinya untuk mengalami pencobaan, tugasnya adalah mencari murid. Matius 4, 18, 22 ya, ayatnya ini saudara baca sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah fokus kepada crowd, saudaraku. Saya ulangin ya, Tuhan Yesus tidak pernah fokus kepada orang banyak. Fokusnya kepada murid. Kalau dia ketemu orang barat, banyak saudaraku, dia sharing, dia spread the gospel. Membagikan firman Tuhan. Penting membagikan firman Tuhan kepada banyak orang, supaya orang mengenal Kristus dan tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah ada di dalam hidup kita, saudaraku. Tetapi dia punya fokus untuk mencari dan melatih murid. Sebab dia tahu bahwa murid ini adalah orang yang mau diajar, orang mau yang diatur, saudaraku. Setiap dari kita itu punya tugas ternyata. Saya selidiki kenapa kok orang itu malas belajar, saudaraku. Atau mau malas ikut pelajaran atau ikut training. Karena dia selalu berpikir gini, oh itu saya sudah pernah ikut. Oh saya sudah tahu. Oh saya sudah hafal. Karena Anda berpikir bahwa pengajaran itu cuma untuk dirimu sendiri. Pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang saudara terima itu harus saudara teruskan kepada orang lain? Ketika Anda belajar dan saudara berpikir bahwa ketika Anda belajar dan saudara berpikir nanti aku mau sharing di Komsel. Nanti aku mau sharing ketika jemput anak ketemu ibu-ibu. Nanti aku mau sharing ketika ada di kantor. Nanti aku mau sharing sesuatu yang aku pelajari ini kepada teman-temanku ketika main basket atau whatever, saudaraku. Hidup saudara jauh lebih bergairah. Mencari murid itu, saudaraku, tugas semua orang. Bukan tugasnya gembala Komsel atau tugasnya gembala di tempat ini. Level saudara dan saya itu harus naik mencari murid. Ya, kalau di sini ada yang tugasnya jadi sales perusahaan, keliling setiap hari. Pak, saya bukan jadi gembala, tapi saya sales. It's okay, saudaraku. Berapa banyak saudara bisa keliling dan ketemu banyak orang setiap hari? Saudara tidak mungkin bahwa orang datang ke gereja. Begitu banyak tantangan dan argumen, saudaraku. Tetapi begitu mudahnya saudara bawa Injil itu keluar dari gereja dan sampaikan kepada mereka. Ketika kita mau sampaikan, saudaraku. Sesungguhnya gospel itu, ya Injil, bukan untuk diberitakan di dalam rumah Tuhan. Gospel itu untuk keluar, saudaraku. Firman Tuhan bicara dengan jelas. Yang pertama, memang benar orang Yahudi. Tapi berikutnya orang Yunani, termasuk saudara dan saya. Harus diberitakan keluar firman Tuhan itu. Bukan untuk di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu untuk belajar, memperlengkapi, saudaraku. Training center sesungguhnya. Ya, jadi tugas saudara dan saya adalah cari murid. Ketika ini kita bagikan, saudaraku, ya. Nah, beberapa rekan-rekan mulai berpikir di dalam keluarganya, siapa yang mau saya menangkan? Siapa yang mau saya muridkan? Dia lihat ada mamanya yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia lihat ada kakaknya, ada adiknya, ada pembantunya, saudaraku. Bahkan ada pegawainya, saudaraku. Dan ketika mereka taat, Pak, bagaimana caranya? Saya tidak berani loh, saya takut. Ketakutan itu bukan dari Tuhan, ya, sebab Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kenapa kok Anda tidak mencoba bersaksi? Saya melihat para petobat-petobat baru begitu luar biasa berapi-api menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Mereka bawa pegawainya datang ke gereja, bahkan maaf kata asisten rumah tangganya, semua banyak sekali yang dibaptis, saudaraku. Ya. Salah satu alat ukur di tempat kami, saya mikir gini,
Kalau cuma ngukur kehadiran jemaat, ini tempat kita loh ya. Saya capek juga gitu, karena kan namanya fluktuatif juga, kadang-kadang naik turun, selesai-selesai kan. Memang ada progresnya. Tapi kemudian saya rubah. Yang pertama adalah bagaimana kita menangani jiwa baru. Itu yang kita lakukan. Kita bikin tim yang lebih solid, dan setiap jiwa baru nggak boleh lepas, harus masuk ke komsel. Karena di komsel itu baru bisa bertumbuh dan dipantau pertumbuhannya. Dan yang kedua adalah mereka yang dibaptis, saudaraku, dibaptis. Kita punya target setiap tahun 100 orang, tercapai belum, saudaraku ya. Tahun 2020 30-an, tahun 2021 40-an, 2022 40-an. Tapi tahun ini puji Tuhan awal November udah tembus ke 50-an. Ada progres, ya. Dan itu hasil kerja dari anak-anak. Kita dari anak. Kenapa kok kita buat pikir seperti itu? Supaya mereka belajar cari murid. Kalau mereka tidak belajar cari murid, saudaraku, orang Kristen bakal bosen dalam kehidupannya. Sebab mereka coba berpikir hari Minggu ke gereja, hari Rabu komsel, latihan. Gereja, komsel, latihan. Saya ingatkan fokus kita bukan hari Minggu. Hari Minggu cuma celebration, saudaraku. Dan setelah ini saudara dan saya bingung mau makan apa. Dan di mana, saudaraku. Tetapi Tuhan sediakan hari-hari berikutnya untuk diperlengkapi. Hari-hari berikutnya, Senin sampai Jumat, sampai Sabtu bahkan ya, sampai Minggu lagi bahkan. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus begitu efektif hidupnya. Dalam 3,5 tahun dia muridkan, saudaraku. 12 orang. Ada yang gagal, Pak. Bagaimana dengan Yudas? It's okay, itu pilihan Yudas, ya. Tapi dari 11 orang murid bahkan digantikan oleh Matias, saudaraku. Dan kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Dan seterusnya. Injil itu sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini tugas saudara dan saya. Bukan tugasnya Pak Chandra, tugasnya Pak Antoni, atau gembala-gembala tempat ini. Bukan. Tugasnya semua orang. Saya tidak bisa menjangkau teman-teman Anda. Saya tidak bisa menjangkau pegawaimu atau ART-mu. Tidak bisa. Saudara yang punya tugas di sana. Dan yang keempat, Kristus memberitakan Injil, mengajar dan membuat mujizat, saudaraku. Wow, ya, ingat pemberitaan Injil, mengajar dan membuat mujizat itu tidak bisa dipisahkan. Saudara lihat bagaimana Kristus memenangkan jiwa. Apakah penuh dengan perdebatan? Saya tidak anti kepada apologet, ya, saya sangat respect dan saya belajar banyak dari para apologet. Tapi saya melihat bagaimana Kristus memenangkan jiwa, saudaraku. Tidak repot ternyata. Ketika dia berdoa, orang sembuh, orang dilepaskan, orang alami mujizat, mereka percaya sendiri. Itu nggak ada yang maksa. Kalau ada orang menyerang Bible, saudaraku, ya para apologet punya jawaban di sana. Tapi kita tidak perlu berdebat sama mereka. Tuhan Yesus tidak berdiri di depan para imam atau ahli Farisi, kemudian berdebat firman Tuhan. Tidak, saudaraku. Dia katakan, apakah engkau anak Allah? Ya engkau yang mengatakannya. Dia tidak perlu banyak ngomong, saudaraku. Iman kepada Kristus itu, percayalah, saudaraku. Ya, sesungguhnya tidak perlu dibela. Saudara ketemu orang yang sudah tak suka sama saudara, mau ngomong apapun, dia tidak suka. Apalagi kita tinggal di daerah bangsa yang penuh demokrasi. Demokrasi ini kan suara paling banyak, paling benar pokoknya kan gitu. Kalau tidak suka sama Israel, dia tidak suka semua. Saudara jelaskan sejarahnya dengan begitu detail pun, dia tidak suka. Terus mau ngomong apa? Kita menjelaskannya kurang logis, bukan. Sudah nalar mereka, sudah nggak nyambung, saudaraku. Dan itu wilayah Roh Kudus, bukan wilayah saudara dan saya sudah. Kita perlu perlu wilayah transrasional yang di luar nalar. Biarlah mereka ngalamin Tuhan. 2 minggu lalu di ibadah KGC itu ada satu orang Muslim ya datang dan namanya Isa. Cewek tatuan saudaraku luar biasa, ternyata dia tukang tato ternyata. Ya. Kerjanya di kerobokan sana, kita ngobrol. Dia ngomong, ini pertama kali saya datang ke gereja, Pak. Oh, kok bisa gitu loh, saya tanyakan. Wah ini menarik saudara, kalau ada orang baru, saya selalu tanya, saya mau belajar bagaimana anak-anak itu bisa datang. Saya ingin tahu dari mana ya. Sometimes kadang-kadang mereka tahu dari IG,
Kadang-kadang diajak teman, oh saya diajak sama kakak itu. Nah, salah satu jemaat kita itu kerjanya apa? PT, personal trainer. Ya, jadi kalau mau fitness dia yang ngajar cara pakai alatnya. Tapi saya percaya dia trainer yang benar-benar maco saudaraku ya. Bukan yang badannya gede tapi jalannya gini, bukan ya. Bukan ya. Dan saya tahu dia sudah bawa 2 jiwa ya, ke gereja. Dan dari hal yang simpel itu saudaraku, dia bawa jiwa. Dan kemudian kita ngobrol, apa yang kamu rasakan gitu. Dia ngomong gini, saya pertama kali Pak, saya baru mau belajar agama Kristen. Oh it's good ya. Terus dia ngomong gini, tapi saya tadi datang saya very happy, very sukacita dan dikatakan saya ngerasakan damai yang nggak pernah saya rasain. It's good, saya katakan ya puji Tuhan ya nanti saya panggil Dek nanti belajar lebih dalam lagi karena untuk menjadi Kristen itu kamu harus ketemu Tuhan sendiri. Kita tidak pernah ngajarin kamu untuk memperkatakan 2 kalimat apa dan kemudian kamu jadi Kristen. Tidak. Ya, kalau jadi orang Muslim harus 2 kalimat syahadat jadi Muslim sudah saudara. Kamu mesti ketemu sendiri dan kamu ketika kamu oke, kamu menyerahkan diri dibaptis. Dan kita lagi follow up untuk pengajaran saudara. It happens. Dari mana? Dari kuasa Tuhan. Saudara mau berdebat? Tidak mungkin. Jemaat yang lain dari mana? Cokor rambut saudaraku, potong rambut. Bulan Mei kemarin ya, Juni. Anak saya satu di wisuda, kemudian siangnya saya baptis dia, saudara. Badannya tato dari kepala sampai kaki. Dia bukan cuma ateis, saudaraku. Dia sudah benar-benar tidak suka sama orang Kristen. Dia agnostik, dia semualah lengkap lah ya. Dia Muslim backgroundnya juga. Why, saudara? Dari potong rambut. Ngobrol yang lain. Muncullah ngobrol tentang apa? Kerohanian. Muncullah ngobrol tentang masalah. Kalau ada orang ngobrol tentang masalah, saudaraku, lihatlah itu kesempatan. Jangan dimanfaatkan loh ya. Loh ini hati-hati kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu nih ya. Bapak-bapak lihat, waduh nona cantik ini. Kak saya penuh masalah, apa yang bisa kakak bantu? Mau follow up jadi follow me jadinya gitu. Ketika lihat ada masalah, bersaksi. Berikan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya. Bulan Juni kemarin dia memberi diri dibaptis. Ya hari ini jadi jemaat kita. Saya sharing ini saudara, bukan untuk apa? Untuk memotivasi bahwa dari jemaat-jemaat yang simpel aja loh. Bisa gitu loh. Ya. Mujizat terus terjadi saudaraku. 2 minggu lalu saya dengerin khotbah di tempat kita juga. Tangan kecelakaan naik motor. Ibu-ibu ya. Tiba-tiba dipotong sama motor. Kemudian dia jatuh. Tangannya ini patah. Rongsen 2 kali patah sudah, tidak bisa. Dia pergi ke 3 rumah sakit. Tidak bisa Bu, harus operasi pasang pen 70 juta. Nggak, dia punya uang tapi berat buat dia gitu loh. Sharing di sharing di Komsel. Berdoa teman-teman Komselnya. Percaya bahwa Tuhan akan tolong. 2 minggu kemudian dia rongsen lagi saudaraku. Nyambung. Ya. Dia pergi bukan ke dokter ya, 2 dokter. Dia katakan, Bu ini sudah kayak biasa normal. Tidak perlu operasi lagi. Kira-kira apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba nyambung sendiri gitu, dikasih Alteco. Enggak. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, mujizat masih terjadi. Ya. Ada jemaat lagi yang lain, kerjanya apa? Tukang las. Ini baru bulan lalu, tukang las. Tidak sengaja ketika ngelas, percikannya itu kena mata saudaraku. Matanya rusak, tidak bisa lihat sinar gini, tidak bisa udah. Lihat lampu gini udah berat banget buat dia. Kembali di Komsel berdoa. Kembali, gembalanya berdoa saudara. Gembala Komselnya ya, bukan saya. Lapor ke saya udah sembuh. By the grace of God. Sembuh total saudaraku. Kenapa? Mujizat terjadi. Bukan karya kita. Sebab Tuhan katakan, impossible is nothing if you walk with God. Ya, ketika engkau berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang namanya saudaraku yang tidak bisa saudara dan saya lewati. Pemberitaan Injil itu selalu dibarengin. Tapi kalau saudara dan saya sendiri belum ngalamin Tuhan, apa yang mau kita ceritakan? Tuhan Yesus bercerita, aku sudah dibaptis. Aku sudah ngalamin godaan daripada iblis. Aku ngajar. Tugasnya memberitakan Injil. Bulan ini kita jualan traktat di gereja. Ya kelihatannya kok balik lagi ke zaman bahula. Saya pikir, Kak, kita coba jualan traktat, kita beli kemarin 2000 traktat.
jemaat kita motivasi untuk beli 2.000-an, murah kan? 2.000 rupiah, beli 10, 20.000. Saya katakan ingat loh ya, traktat bukan untuk dikoleksi, bukan ditaruh di rumah. Oh aku belum punya yang seri ini bukan komik. Traktat, tahu ya traktat ya? Ada yang belum tahu traktat, angkat tangan. Traktat itu buku kecil untuk penginjilan ya, ada gambar ceritanya. Ada yang tentang LGBT, ada yang orang mau bunuh diri, ada yang orang stres, ada yang orang mengalami trauma masa lalu. Ada ceritanya kayak komik gitu loh. Tapi semua mengarah kepada Kristus. Dan saya sampaikan, ini ya kamu naik Grab, lepas satu di Grabnya. Kamu pergi ke dokter, taruh di ruang tunggu dokter. Ya, kamu di kantor punya ruang tunggu, taruh 1-2 biji. Supaya apa? Supaya orang lihat saudaraku, supaya orang baca. Kalau belum berani penginjilan secara konfrontasi. Tapi kalau saudara sudah berani, ngobrol sama mereka. Supaya mereka ngalamin apa? Dibaptis. Hari ini kita lagi tanganin satu keluarga ya yang punya sakit keturunan saudaraku. Ya, sakit keturunannya ini aneh, katanya 1 dibanding 1 juta orang. Jadi orang-orangnya keturunannya yang laki terutama ya, itu organ tubuhnya itu ototnya melemah. Kalau saudara kepalkan tangan gini ya, itu kan ada telur gajahnya pasti sini kan ya. Ada kan pasti kan? Ada yang nggak ada? Semua pasti ada kan? Dia sampai remaja itu ada. Lama-lama hilang loh saudaraku. Ototnya itu hilang. Dan ini bukan terjadi kepada ini. Dari kakeknya, mamanya, kakaknya, dia semua. Dan mereka, kakaknya masih belum percaya Tuhan. Di rumahnya itu, penyembahan berhala itu begitu luar biasa saudara, besar sekali. Saya doa Tuhan, ketika konseling kita ngobrol, tidak ada, di dalam nama Tuhan Yesus itu kutuk keturunan harus selesai. Tapi kamu harus berobat tetap. Saya doa sama Tuhan, Tuhan di mana titiknya ini loh. Ketika kita kunjungan ke rumahnya minggu lalu. Itu patung penyembahan begitu luar biasa. Saya katakan target berikutnya patung ini mesti hilang. Entah diserahkan kemana, entah diserahkan ke orang terserah. Tapi saya yakin percaya dalam nama Tuhan Yesus, kalau papan penyembahan ini hilang, kutuk sakit pengurutan selesai saudara. Ingat kutuk itu turun ke bawah. Sampai keturunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau nggak selesai. Dan itu akan terjadi saudara. Tugas saudara dan saya seperti dikatakan ini. Ya, Roma 16, 15, 18. Pergi seluruh bumi. Ya, tanda-tandanya menyertai orang percaya ngusir setan. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa roh. Mereka megang ular. Tidak takut racun maut, dan lain-lain. Yesaya 61-1-3. Sama, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Orang yang terkurung dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan dan seterusnya saudaraku. Tugas saudara itu loh, membawa orang keluar dari penjara. Yang terikat dilepaskan. Yang tertekan menemukan jawaban dalam hidupnya. Sudah selesai kita ini gereja-gerejaan saudara-saudaraku. Ya, sudah cukup. Dari kita kecil gereja terus ngomongnya. Enggak, Tuhan katakan pergi. Tadi dikatakan firman juga kan. Mau jadi sama seperti Kristus. Dan yang kelima, apa yang Kristus lakukan? Dia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus goalnya cuma satu, menyelesaikan tugas daripada Bapaknya saudaraku. Sesungguhnya ketika saudara dan saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan hati kita beriman bahwa dia adalah Raja saudaraku. Sesungguhnya hidup kita bukan punya kita lagi. Salah satu anak rohani kita itu tentara, saudaraku. Ya, sekarang jadi komandan provos di Kasrem sana, di Danrem sana. Terus dia cerita, kemarin Pak, saya ditugaskan di Papua 1,5 tahun. Itu by the grace of God hampir matilah dia. Kenapa? Karena ketika dia jalan tiba-tiba dia harus berhenti. Kemudian anak buahnya dia jalan 2 langkah di depan dia saudaraku. Persis beneran ditembak sniper dan mati langsung. Kalau saya enggak berhenti kok, saya yang mati. Saya katakan tugasmu belum selesai berarti. Terus dia cerita, kenapa kok kamu mau jadi tentara saya tanyain. Kakek saya itu Kopassus, RPKAD dulu.
Papa saya suruh jadi tentara nggak mau. Turunnya ke saya jadi tentara. Dia suruh jadi Kopassus nggak mau juga saudaraku. Disuruh jadi Pas Pampres juga nggak mau. Enggak, saya yang biasa-biasa aja. Kemudian cerita dia, ketika kita daftar tentara dan diterima, kemudian tanda tangan di materai 10.000 itu. Dia ngomong, nyawa saya bukan punya saya lagi. Nyawa saya itu tergantung dari komandan saya. Dan sesuai kebutuhan daripada pemerintah Republik Indonesia. Ketika komandannya kata, kamu mau ikut saya? Siap. Saya mau pindah ke Papua, kamu ikut saya ya? Siap. Dan coba ngomong gitu saudaraku. Tidak bisa ngomong, saya belum ini, masakan saya belum mateng dan anak saya mau beli popok. Tidak ada saudaraku. Sama ketika kehidupan saudara dan saya mengaku Kristus adalah Tuhan. Saudara harus mengikuti jalan yang Yesus mau lakukan dalam hidup saudara dan saya. Makanya dia berkata bahwa ketika kalau kamu mau ikut seperti aku, kamu mesti pikul salib, sangkal diri dan mengikuti jalan yang kulalui saudaraku. Bicara tentang salib saudaraku, ya. Saya percaya minimal kita pikul 3 salib, ya. Pertama salib kita sendiri. Setiap orang punya salib yang harus dipikul. Kedua salibnya orang lain. Ya, salibnya orang lain. Kadang-kadang kita tidak salah saudaraku dan itu bukan beban kita. Tapi Tuhan suruh kita ngikul saudaraku. Nggak enak. Orang lain yang salah kita yang nanggung. Orang lain yang utang kita yang bayarin. Orang lain yang berbuat kita yang harus menyelesaikan masalahnya. Nggak enak saudaraku. Tapi itu ada di dalam hati kita. Dan ketika itu terjadi, itu salib yang saudara dan saya harus lakukan dan bayar saudaraku. Dan yang terakhir jelas itu salibnya Tuhan. Ya, sama seperti murid-murid Kristus, nggak ada yang mati layak di sana. Ada yang disalib terbalik, ditarik kuda, dan seterusnya. Begitu banyak saudaraku. Tapi berikutnya dikatakan apa? Melepaskan pengampunan. Luar biasa. Di atas kayu salib dia katakan gini, Bapak janganlah kau timpakan kesalahan ini kepada mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tadi Martin katakan bahwa pengenalan akan Kristus itu sungguh berharga. Bahkan yang lain dianggap apa? Sampah, saudaraku. Tahu sampah kan? Ada yang di sini nyimpen sampah setiap hari? Halo? Ada yang nyimpen sampah? Nggak ada kan? Apalagi sampah lagi susah buang ya. Tapi jujur, banyak orang Kristen nyimpen sampah dalam hatinya. Saya ulangin ya. Banyak orang Kristen nyimpen sampah dalam hatinya. Kenapa? Masih sakit hati. Masih ingat omongan-omongan yang tidak enak itu? Disimpan rapi 20 tahun yang lalu Pak. Saya ingat kejadiannya di sana. Dia ngomong tepat seperti ini. 20 tahun men. Tapi kebaikan orang itu minggu lalu kita lupa saudaraku. Banyak orang Kristen nyimpen sampah dalam hidupnya. Roh Kudus itu filter dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada yang orang buang sampah, ya diterima. Tapi taruh tempat sampah. Jangan simpan di tempat hati. Hati saudara itu murni, bersih. Jangan jadikan hatimu tempat sampah. Ketika kau jadikan hatimu tempat sampah, maka kebusukan ada di sana. Kejijikan ada di sana. Dan tidak heran kan, orang Kristen nggak pernah selesai masalahnya kadang-kadang. Itu aja. Karena hati di tempat sampah. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Satu hari kita konseling saudaraku suami istri, lagi berantem. Si istri ini kalau tengah malam bangun berdoa dia saudaraku. Ya sakit hati tetap berdoa, kesel berdoa. Kemudian Tuhan ngomong gini sama dia. Doanya nggak usah aneh-aneh, doa Bapa kami. Nah, simpel kan? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, biar bumi seperti di surga, berikanlah kami makanan kami pada hari secukupnya, dan kemudian berikutnya saudaraku, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Stop saudaraku, dia tidak bisa doa. Lewatin aja, skip. Dia tidak mau doa saudara. Besok pagi doa lagi, diingetin lagi. Doa Bapa kami. Roh Kudus itu baik sama kita loh. Dan kita mungkin sudah berulang-ulang diingetin seperti itu saudaraku. Kenapa sulit ngampuni? Karena kita merasa lebih baik daripada mereka. Kenapa kalau kita merasa sulit mengampuni? Karena kita merasa dosa dia lebih gede daripada kita. No saudaraku. Ya, jangan ukur dosamu dengan dosa orang lain atau kesalahanmu dengan kesalahan orang lain. Sebab timbangannya bukan ukuran kita, timbangannya ukurannya Tuhan saudaraku.
Yang terakhir apa? Penderitaan adalah jalan menuju ke kesempurnaan. Mau sempurna, menderita. Anak-anak muda tidak boleh dapat masalah yang gampang. Kasih masalah yang sulit untuk jadi pemimpin. Tapi bukan masalah yang dibuat-buat ya. Iya Pak, saya tangkap polisi pakai narkoba, ya salahmu sendiri kalau itu. Pak, saya ngadepin masalah, saya udah bener loh Pak. Oh, good problem. Sebab one day saudaraku, pemimpin itu tugasnya menyelesaikan masalah, bukan ngasih perintah. Saya masih ingat gedung ini dulu belum ada. Pemimpinnya yang pusing kan, jemaatnya tidur nyenyak saudaraku. Pak Chandra sampai sakit tuh mikirin gitu. Pemimpin itu tanggung jawab. Sekarang datang enak ya RRCC ya, gedungnya bagus. Iya saiki saudaraku. Coba lihat 5 tahun lalu. Berdarah-darah mereka bangun tuh. Ikutin penderitaannya. Makanya saya sangat sangat senang. Orang itu harus diajar sejarah. Ya, dulu kita di GBI Rock itu nomaden, kayak di padang gurun. Ibadahnya itu pindah-pindah. Kadang di hotel A, hotel B, di gedung pertemuan saudaraku. Enggak punya gedung. Sampai 97 saya masih ingat Natalan itu pertama kali di Lembah Pujian. Bawahnya itu masih plesteran. Debunya enggak karu-karuan saudaraku. Yo, hari ini kalau saudara lihat, waduh enak ya, bagus ya. Saudara dan saya harus belajar sejarah. Ya, sama kayak bangsa ini. Merdeka karena perjuangan dari banyak orang saudaraku. Jadi jangan coba datang kemudian numpang kencing pulang ya. Ayo berakar ada di tempat ini ya, berkarya bersama-sama dengan tim di tempat ini ya. Yang terakhir, bangkit dari kubur dan naik ke surga. Wow, Kristus membuktikan dirinya, dia adalah Tuhan saudaraku. Ya, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini bangkit dari kubur. Enggak ada saudaraku. Bahkan katakan kuasa atau kunci alam maut tidak sanggup nahan dia. Hai maut, di manakah sengatmu? Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur. Kuasa kebangkitan ini harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang kita orang Kristen yang ngalamin hal yang tidak enak, tertekan saudaraku. Tapi yang terjadi apa? Percaya, kuasa kebangkitan ada di dalam kita. Ya, ingat ya, keadaan yang nyaman itu belum tentu disukai Tuhan dalam hidup kita. Saya minta pemain musik kembali ya. Keadaan yang nyaman itu belum tentu disukai Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya nyaman, kita kayak tidak perlu Tuhan saudaraku. Ya, tapi ketika saudara dan saya urgent, genting keadaannya, percayalah ya, kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan jangan pikir gini, Pak, tapi Bapak nggak tahu keadaan saya sulit, keadaan saya susah. Emangnya Tuhan itu kalau nolong kita perlu ukuran ya, perlu ukuran gini formulanya. Wah nanti ya, kalau orangnya sakit pilek, ya sakit pilek cukup dikasih Neosep. Kalau orangnya sakit kanker kayak saya gitu ya. Di kemoterapi, wah kasih obat Volvox yang begitu berat. Itu ukurannya manusia, saudaraku, ya. Tuhan itu mau sakit flu, mau sakit kanker, mau sakit yang kayak Pak Chandra kemarin itu Stephen Johnson syndrome. Tuhan cukup berfirman selesai. Dia enggak perlu gini. Wah, ini sakitnya berat, tenaganya harus lebih keras lagi. Nah itu. Sebab Tuhan yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, dikatakan bumi adalah tumpuan kakinya. Dan dia tidak perlu ngoyo-ngoyo saudara untuk tolong saudara dan saya. Tapi kita harus ngikutin proses ini. Akhir cerita Tuhan katakan bahwa ayo ikut siklus kehidupan Tuhan Yesus. Dia membaktikan dirinya untuk menyenangkan Bapaknya. Yohanes 4:34 jelas berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas Dia yang mengutus aku. Mari kita berdoa.